Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terima kasih atas kehadirannya yang tepat waktu. Kali ini kami di kelompok 3 akan mempresentasikan bab 4 mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Berikut anggota kelompok kami, saya Fidel dari KDM 23111010. Saya Oleh Kurniawan dan dari Indonesia 1005. Saya Iwan dari Nanti 23111012. Saya Agustin Monisari dengan 231128. Jadi untuk materi ini akan disampaikan oleh perencanaan planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dengan suatu fisik untuk keuangan kerjanya. Pengendalian kontrol adalah proses menetapkan standar, memperhatikan baik mengenai kerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Next, jenis-jenis anggaran. Anggaran induk master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas anggaran untuk dapat dikerjakan yaitu anggaran operasional, operating budget. Anggaran operasional operating budget terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang. Anggaran keuangan finansial budget meliputi anggaran arus kas, masuk arus kas, uang, dan posisi keuangan. Anggaran yang selalu berbagi hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Ini tabel terdiri dari bagian penambahan atau pengurangan dari tahun lalu. Menuju cenderung bertanggung jawab dan bertanggung. Zero biasa dibagi rekening setiap bulan bertanggung jawab bagi rekening verifikasi setiap aktivitas dan dari penambahan dan takdiran seolah adalah aktivitas tersebut pertama kali. Proses pembuatan paket diskon akuntan mencapai sifatnya ini misalkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan perusahaan. Lalu juga mendampingi dan budget prinsip PPBS adalah alokasi berbeda administrasi dan terdapat pada aktivitas atau kegiatan yang bersifat besar.
jalur penjualan semestinya memiliki dua kali S2 terbidik. Anggaran produksi menentukan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan kebutuhan kesehatan asli. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi perlu dipastikan bahwa faktor maksud bagi sejumlah perusahaan penjualan untuk mengukur jumlah unit akan diproduksi harus melalui unit penjualan maupun unit persediaan akhir dari penjualan. Unit yang akan diproduksi sama dengan unit persediaan akhir. Unit penjualan, unit persediaan awal. Berikut ini untuk dari anggaran produksi. Selanjutnya adalah anggaran pembiayaan bahan baku. Anggaran pembiayaan bahan baku merupakan pelaporan anggaran yang harus disusun terlebih dahulu mengingat bahan yang sudah tersedia dengan barukan. Oleh karena itu, kualitas bahan yang memadai dan jadwal pengirimannya perlu ditentukan dengan baik. Setelah perkiraan penggunaan bahan berhitung, pembelian bahan dalam unit dan biaya dihitung dengan nomor berikut ini. Pembelian bahan atau unit dengan persediaan akhir bahan baku unitnya atau unit ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dikurangi persediaan awal bahan baku. Biaya pembelian bahan sama dengan pembelian bahan kali biaya pembelian unit dan biaya total akhir berikut. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau daerah proyek budget menentukan jumlah yang kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan tersedia. Rumus perhitungan anggaran tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Anggaran tenaga kerja langsung sama dengan unit yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Dalam anggaran kerja langsung, tarif upah digunakan. Dalam contoh ini adalah Rp800 per jam. Adalah rata-rata kepada semua tenaga kerja diproduksi hingga ekspor. Jumlah tersebut merupakan jumlah rata-rata sehingga terdapat perbedaan tarif upah antara karyawan produksi. Sehingga ada anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada untuk overhead itu tidak terdapat hubungan input atau output yang mudah diidentifikasi. Di sini ada unsur overhead. Yang pertama adalah perlengkapan pabrik, tenaga kerja tidak langsung, listrik pabrik, dan jumlah overhead variabel. Jadi overhead tetap total merupakan penjumlahan semua jenis biaya overhead tetap yang dianggarkan. Misalnya overhead tetap yang dianggarkan adalah 128 juta per tahun atau 32 juta per kuartal. Bagian biaya tersebut sebagai berikut: ada supervisi, depresiasi, sewa pabrik, dan jumlah overhead tetap. Berikut ini rumus perhitungan anggaran overhead. Anggaran overhead sama dengan overhead tetap total ditambah jumlah jam kerja langsung kegiatan dikali tarif overhead variabel per jam kerja. Selanjutnya adalah anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau inventory budget memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran peralatan. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok kebutuhan. Di sini ada tabel untuk penyusunan anggaran harga pokok kebutuhan. Ada jam tenaga kerja langsung, ada overhead
dengan biaya per unit bahan baku norma 26 kg dikali 100 jadi 26 rupiah. Tenaga kerja langsung norma 15 jam dikali 800 rupiah jadi 12. Overhead variabel 0,15 jam dikali 800 rupiah jadi jumlah biaya per unit 58 rupiah. Barang jadi gentek per unit 100.000, biaya per unit 58 rupiah dan totalnya 5.800.000. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan yang saya berikan di sini totalnya 927.700 rupiah dan kebutuhan produksi dikali 100 rupiah kelahiran 4.160.000 dikali 100.000 rupiah. Anggaran bahan pokok penjualan di sini ada rumusnya yaitu anggaran bahan baku digunakan ditambah anggaran kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik ditambah kesediaan awal bulan gaji dan dikurangi anggaran kesediaan akhir bulan gaji. Tentunya akan dibuatkan Selanjutnya yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah anggaran menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi seperti overhead. Biaya pemasaran dapat diterjang ke dalam komponen tetap dan variabel. Untuk biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi dan perlengkapan akan juga jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Gaji karyawan, staf pemasaran, distribusi peralatan, kantor pemasaran, dan biaya dalam anggaran biaya pemasaran disajikan pada untuk rumusnya yaitu anggaran biaya pemasaran sama dengan anggaran biaya pemasaran tetap atau tetap total ditambah tarif biaya pemasaran variabel per unit dikali unit yang dijual. Pada tabel di sini dapat dilihat anggaran biaya pemasaran dibagi menjadi dua jenis yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap gaji pegawai pemasaran tetap sebesar 4 juta per tahun. Biaya transportasi 4 juta dan iklan 4 juta, biaya gratifikasi 2 juta. Jadi totalnya biaya tetap setiap tahunnya adalah 11.200.000 rupiah. Untuk biaya variabel, jika penjualannya 2.000 unit, maka biaya variabelnya 2 unit kali 5 sama dengan 10 juta. Jika penjualannya 6 juta unit, maka biaya variabelnya 6 juta unit dikali 5 sama dengan 30 juta. Perhitungan total biaya pemasaran dengan rumus total biaya pemasaran sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali unit yang dijual. Contohnya, jika unit terjual 2.000 unit, 20 juta ditambah 2.000 unit dikali 5 sama dengan 20 juta 10.000 unit. Anggaran biaya dan pengembangan PT Multi Prima membentuk biaya besar dan pengembangan. Biaya ini telah dijawab dengan pengembangan produk dan proses baru. Pengembangan biaya tersebut tahunnya akan datang dari semakin dan disajikan dalam
sama untuk setiap tahunan yaitu 3.700.000, dapat 42, 3 dan 4. Kemudian total biayanya selama 1 tahun penuh mencapai 16.300. Selanjutnya yaitu anggaran lapangan laga bukti. Lapangan laga bukti performa anggaran yang sudah ditambah anggaran lapangan laga bukti akan bentuk anggaran operasional PT Multigrima atau operasional berdasarkan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih biaya bunga dari pajak dikurangi dari laba biaya bunga yang dikurangi diambil dari anggaran atau satuan pada tanggal 2020. Pertama dapat kita lihat bahwa total pengeluaran perusahaan diperkirakan sebesar 1.200 dari jumlah dikurang dari penjualan 927.700 rupiah sehingga diperoleh laba kosong 203.300.000 rupiah. Selanjutnya laba kosong ini dikurang dengan biaya operasional, biaya pemasaran sebesar 91.200.000, biaya riset dan pengembangan sebesar 30.200.000, biaya administrasi sebesar 16.300.000. Lalu dikurangi biaya operasional, diperoleh laba operasional sebesar 153.600.000 rupiah. Kemudian dikurangi biaya bunga sebesar 4.200.000 sehingga berdasarkan laba pajak sebesar 149.400.000 rupiah. Laba pajak sebesar 6.000 rupiah, maka laba bersih yang diperoleh perusahaan yaitu 89.400.000 rupiah. Ini adalah laporan administrasi yang sudah laporan administrasi ini terdiri dari operasi, investasi, dan dana. Pada pas masuk operasi itu ada penjualan atau pelanggan, pendapatan bunga juga, pendapatan dividen atau sekuritas ekuitas, dan pendapatan lain-lain. Bentuk keluarnya ada pemasok dari karyawan, biaya mendengar dari mutur, pajak, ada penyidikan, dan biaya lain-lainnya. Kemudian biaya investasi ini ada penjualan bagian ada penjualan aset tetap, penjualan sekuritas tetap dan ekuitas perusahaan lain. Kemudian penerimaan bayaran pokok menjalankan kepada pihak lain. Untuk kas keluarnya, pembelian aset tetap, pembelian sekuritas utang dan ekuitas perusahaan lain, pembelian pinjaman kepada pihak lain. Untuk yang bagian pendanaan, ini kas masuknya itu ada penerbitan surat utang atau wesel dan obligasi, penerbitan sekuritas ekuitas dan oleh seluruh. Kemudian untuk kas keluarnya, di sini ada
Anggaran ini akan mengakibatkan masuknya inefisiensi tahun-tahun berjalan anggaran tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi hasil bukan proses. Itu artinya apabila anggaran dipicu oleh sumber daya daripada dipicu oleh, maka manajer akan memberi konsentrasi pada sumber daya dan dapat melihat kaitan antara sumber daya dan di sini selanjutnya adalah anggaran fleksibel. Perencanaan dari anggaran dapat digunakan dalam evaluasi kerja dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama menentukan berapa jumlah anggaran yang dibandingkan dengan hasil kemampuan. Yang kedua adalah pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap keuangan dan keuangan. Anggaran statis. Anggaran ini disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun anggaran statis tertentu pada tingkat aktivitas yang tidak sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak dapat berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Dalam membuat laporan kinerja yang berguna, maka biaya sesungguhnya dan biaya yang dianggarkan harus diberikan pada tingkat aktivitas yang sama. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menyediakan perkiraan biaya pada suatu besaran aktivitas atau mendapat perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Anggaran ini disebut anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menentukan berapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk pengendalian yang dapat menghitung jumlah biaya yang sama terjadi pada tingkat dan sebelumnya dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Kesesuaian tujuan manajer dan organisasi yang disebut keselarasan tujuan. Kemudian untuk perilaku negatif ini dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tingkat pencapaiannya tujuan organisasi. Perilaku negatif ini biasa disebut perilaku disfungsional. Perilaku individu yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Ciri-ciri karakteristik sistem penganggaran yang baik yang pertama di sini adalah umpan balik mengenai kinerja yang sering. Artinya manajer berperilaku mengetahui seberapa baik mereka melakukan tugas-tugasnya sebelum tahun berakhir. Penyediaan laporan kerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan para manajer untuk mengetahui seberapa berhasil usaha mereka dan memberi mereka waktu untuk melakukan beberapa koreksi dan mengubah rencana dan keuangan. Untuk yang khusus kedua, insentif keuangan dan dana keuangan. Ini artinya insentif adalah cara yang digunakan untuk mendorong manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Insentif dapat positif dan negatif. Insentif negatif menggunakan sanksi untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan himbauan untuk memotivasi. Kedua, insentif tersebut dapat digunakan oleh organisasi. Yang ketiga adalah partisipatif atau partisipasi. Itu merupakan terdiri atas dua konsep, yaitu proses dan konteks. Proses mengacu pada tindakan untuk berpartisipasi dan konteks mengacu pada tujuan bersama yang diinternalisasi oleh setiap anggota kelompok. Yang keempat adalah standar realistis. Standar realistis ini dianggapkan akan digunakan sebagai pedoman kinerja. Oleh karena itu anggaran harus berdasarkan
Menurut pandangan ini, manajer yang tidak dapat membayar suatu biaya yang boleh dinilai dan menjawab terhadap biaya tersebut. Dan yang terakhir adalah pencegahan berupa ukuran kinerja. Banyak ukuran kinerja menggunakan anggaran sebagai satu-satunya anggaran kinerja. Penekanan yang benar terhadap ukuran ini dapat mendorong perilaku disfungsional. Cara terbaik untuk mencegah perilaku tersebut dengan mengukur kinerja manajer berdasarkan beberapa dimensi, termasuk aktivitas jangka panjang. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan kegiatannya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa dilakukan. Terima kasih. Izin bertanya, saya Liana Jemesara dengan NIM 2311072. Jika Anda menjadi manajer keuangan, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk membuat sistem anggaran lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis? Terima kasih. Pertanyaan dari Liana. Pertanyaannya, strategi apa yang akan dilakukan untuk membuat sistem anggaran lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis? Yang pertama adalah menerapkan anggaran fleksibel budget. Anggaran disusun berdasarkan berbagai tingkat aktivitas sehingga bisa menyesuaikan jika kondisi bisnis berubah. Yang kedua, melakukan review dan revisi anggaran secara berkala. Misalnya, tiap kuartal atau semester untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, pasar, atau kebijakan baru. Dan yang ketiga, menggunakan sistem berbasis jasa atau real-time dengan bantuan software keuangan atau dashboard analitik agar keputusan dapat diambil tepat berdasarkan data aktual. Terima kasih. Saya akan bersama dengan 12/11/040 izin bertanya. Jelaskan perbedaan antara sistem penganggaran otoritatif dengan sistem penganggaran partisipatif. Jelaskan perbedaan antara sistem penganggaran otoritatif dengan sistem penganggaran partisipatif. Dengan sistem penganggaran partisipatif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan jelaskan perbedaan sistem penganggaran otoritatif dan sistem penganggaran partisipatif. Sistem penganggaran otoritatif merupakan anggaran orang dibilang atau melibatkan bawahan konsep sifat, tapi sering beralgoritma dan membuat karyawan hilang termotivasi. Sedangkan sistem penganggaran partisipasi adalah anggaran dengan melibatkan bawahan atau objek bagian dari sistem yang realistis dan menggunakan teknologi artinya izin bertanya, bagaimana karakteristik sistem penganggaran yang baik dan tepat untuk mencegah perilaku disfungsional dalam organisasi? Bagaimana karakteristik sistem penganggaran yang baik
dapat mencegah perilaku disfungsional dalam organisasi. Bagaimana cara disfungsional dapat mencegah perilaku disfungsional dalam organisasi? Cara terbaik untuk mencegah perilaku tersebut yaitu mengukur kinerja manajer berdasarkan beberapa dimensi, termasuk atribut jangka panjang, produktivitas, kualitas, dan perkembangan karyawan merupakan contoh kinerja lain yang perlu dievaluasi. Ukuran kinerja keuangan penting, tetapi penekanan yang berlebihan terhadap ukuran tersebut dapat kontraproduktif. Terima kasih. Atas pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak kami. Di sini kami menyampaikan bahwa penganggaran merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian sesuatu organisasi atau perusahaan. Dengan penganggaran yang efektif, organisasi dapat mencapai satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan keuangan dan meningkatkan keuntungan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan sekaligus. Penganggaran yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pengendalian yang ketat, dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum